setia Beli Keliling, Beli ucapkan terima kasih untuk tetap mensupport channel ini. Jadi awalnya tersebar rumor di medsos bahwa penerbangan internasional akan dibuka kembali dari luar negeri ke Bali pada awal Desember, tepatnya tanggal 1 Desember 2020 ini. Beli langsung mencari sumber beritanya melalui beberapa portal berita yang ternama. Ternyata rumor tersebut benar adanya ya sobat, bukan hoax. Ada juga resume dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa wisatawan asing yang tiba di Bali akan menjalani swab test atau PCR dan akan ditampung di sebuah hotel yang ditunjuk terlebih dahulu. Hasil swab tersebut akan keluar dalam 3-4 jam dan dikirimkan ke hotel. Jika hasil swab tersebut positif, maka wisatawan akan diisolasi dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh wisatawan tersebut. Dan yang gak kalah menariknya, nanti di Bandara Ngurah Rai juga dikondisikan senyaman mungkin dengan menghilangkan kesan kaku, dengan meniadakan penjagaan dari aparat Polri dan TNI. Dan juga yang gak kalah kerennya, untuk menghindari antrean yang panjang maka dilakukan sistem digitalisasi dengan QR code. Nah, cuman Beli nggak tahu nih seperti apa nanti sistemnya, sehingga penumpang bisa langsung ke hotel tempat penampungan sementara yang sudah disediakan tersebut. Tapi, nah ini dia nih yang bikin agak-agak nyesek dikit, bikin sedih. Ternyata itu hanya sebatas kajian yang dihembuskan oleh pemerintah Provinsi Bali. Kendalanya adalah masih berlakunya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang pelarangan sementara warga negara asing memasuki wilayah Republik Indonesia. Peraturan tersebut keluar karena situasi pandemik atau corona yang melanda di seluruh dunia. Padahal udah berharap-harap banget itu akan terjadi pada tanggal 1 Desember ini, pembukaan internasional penerbangan internasional. Wes si abang di depan buru-buru banget kayaknya, nggak lihat-lihat ke kiri dulu. Oh, sampai di mana tadi ya? Yaitu karena peraturan tersebut keluar karena situasi pandemik yang melanda di seluruh dunia. Jadi kesimpulannya adalah rencana pembukaan penerbangan internasional pada tanggal 1 Desember 2020 ini adalah baru sebatas kajian antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Udah seneng banget tadinya tuh, ternyata baru hanya sebatas kajian sobat. Bayang gak sih? Cuman gak apa-apa sih, kita semua sebagai pelaku pariwisata sudah bersiap-siap kok. Kapan saja buka, oke, kita akan siap. Protokol yang dianjurkan pemerintah pun kita sudah siapkan. Jadi sebenarnya kita sudah sangat-sangat siap kapanpun itu akan buka penerbangan internasionalnya ya. Nah, sekarang pendapat Beli pribadi ya. Kalau Beli sih sangat setuju jika penerbangan internasional segera dibuka. Kita sebagai masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan situasi pandemik ini dan selalu melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, menjaga jarak, tidak berkumpul. Di setiap tempat yang bisa
dikunjungi oleh khalayak ramai atau khalayak banyak juga sudah disediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer, dan juga pengecekan suhu tubuh sebelum masuk. Malah sekarang di beberapa tempat sudah sering diadakan razia masker. Yang kedapatan nggak pakai masker akan didenda Rp100.000 dan harus dibayar saat itu juga. Selain protokol kesehatan, ada juga faktor ekonomi yang mengharuskan untuk membuka Bali segera. Denyut nadi Bali adalah pariwisata. Tanpa pariwisata, Bali seperti tertidur pulas, nggak ada yang bisa bangunin. Walaupun Bali masih punya beberapa sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan pariwisata seperti pertanian dan perkebunan, tetapi tetap saja dampaknya karena daya beli masyarakat sudah menurun. Para penyalur hasil perkebunan dan pertanian yang biasanya menyuplai hotel-hotel dan restoran udah nggak bisa menyalurkannya lagi. Ada ribuan hotel dan restoran di Bali, dari yang melati sampai yang berbintang, travel agent besar dan kecil, dan juga para driver freelance. Terbayang berapa tenaga kerja yang terkena imbas dari tidurnya pariwisata Bali. Tugas pemerintah untuk selalu mengedukasi masyarakat di segala lapisan. Jangan pernah bosan, terus lakukan agar selalu diingat oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang didapat dari sumber-sumber yang nggak jelas. Ayo dong pemerintah pusat, setujui kajian-kajian yang ditawarkan oleh pemerintah daerah Bali agar ekonomi Bali bangkit kembali. Jika memang pandemi ini tidak akan hilang segera, apa kita hanya berdiam diri saja menunggu? Jika tingkat pengangguran terus bertambah dan semua orang butuh makan, bisa jadi tingkat kriminal akan bertambah juga di mana-mana. Sobat yang dengerin curhatan Beli ini, ada yang setuju dan ada juga yang enggak. Itu nggak masalah ya, karena semua orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing, dan Beli sangat menghargai segala perbedaan. Sobat juga boleh isi unek-unek ya di kolom komentar. Lama-lama kok jadi ngebut ya. Ini gara-gara curhat nih. Ini udah ada di jalan bypass Gusti Ngurah Rai menuju ke arah Topati atau menuju ke arah Jalan Gatot Subroto Timur. Udah kepanjangan nih kayak yang ngocehnya ya. Mohon maaf juga untuk sobat yang tidak berkenan dengan ocehan Beli yang ngalur ngidul ini. Ini cuma curhatan hati aja. Oke deh sobat, akhiri saja sampai di sini. Seperti biasa, Beli ingatkan untuk subscribe channel Beli Keliling, like, dan juga share video ini jika kalian suka. Kritik yang membangun dan juga saran dipersilakan.